Selamat siang. Selamat siang. Ya, siang. Dari sekte mana, Mbak? Shalom, saya orang Kristen. Iya, iya, salam. Dari sekte mana, Mbak ini? Saya Protestan. Kristen Protestan. Ya, salam kenal ya, Mbak. Ya, saya mau tanya aja. Iya. Tapi silakan. saya sini nggak mau hujat-hujat ya. Saya cuma mau nanya aja. Iya, setahu saya di Islam itu tak ada hujatan, Mbak. Tapi saya masuk komal-komal. Baru aja saya pulang dari berangkat dari rumah. Itu ada yang nelpon. Saya tuh punya teman-teman di komal-komal Islam. Saya terkenal lah di komal-komal Islam. Tapi saya nggak mau hujat karena saya mau berteman ya, bukan mau saling benar-benarkan agama, nggak mau. Baru aja saya ditelepon dari WA karena saya cuma kasih satu orang gitu, orang Islam itu kasih nomor WA. Baru aja dia telepon saya, dia udah hujat-hujat. Oh, terus, itu oknum, Mbak. Itu oknum. Ya, itu oknum. Lalu saya bilang gini sama kita dia baru bahas tema ya. Tema aja, kita masuk ke tema yang Enggak, aku nggak mau tema. Aku mau tanya aja. Aku mau nanya aja. Kalau gitu Mbak turun. Aku mau nanya. Boleh nanya. Dengan tema yang ada. Ke gereja kalau mau nanya, jangan di sini. Pengajaran saya itu terstruktur. Ini tema hari ini, besok temanya akan lebih menusuk ke jantung. Karena yang kita ingin diskusikan di sini tentang kebenaran Islam dan Kristen, bukan mau sok-sok jagoan, bukan untuk mau mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama Anda salah, bukan. Saya buka komal ini semata-mata untuk membantu negara kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi tema-tema saya ke depan itu akan menghantam kemudian sendi-sendi keagamaan Islam dan juga Kristen, tanpa ada hujatan dan penistaan. Itu betul karena ingin memberikan edukasi kepada anak bangsa. Jadi kalau Anda masuk ke sini harus ikuti tema, biar diskusi kita itu berfokus pada satu penyelesaian kasus, baru berpindah ke tema-tema yang lain. Gitu. Jadi kalau mau naik salam-salam, sabar dulu. Kita mau berdiskusi, teman-teman. Ini yang minta pertemanan sudah 50-an, tapi saya rasa ini rata-rata muslim. Oke. Saudara Ishak. Oke. Puramiki kumande. Puramo. Saudara Ishak Puramo kumande. Halo, selamat sore. Ya, sore Saudara Ishak. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, sehat selalu. Iya. Kita ada tema ini. Kita bahas tema kita ini. Boleh ya? Boleh. Ya. Saya mulai, kalau Islam itu berasal dari seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an salah satu dalil validasi kedatangannya sebagai nabi mengatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah engkau diutus selain kepada seluruh umat manusia. Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, kepada alam semesta. Nah, yang ingin saya tahu dari saudara Ishak, adakah kemudian nabi yang diutus kepada Kristen mengajarkan menyembah makhluk yang mati secara kutuk di atas salib? Belum perang, mati duluan. Oke. Selamat sore Indok Napea.
Indok Nape ya, selamat sore. Apa kabar? Malay mo. Tak pa na malay ngaseng mo. Tak pa kapan aku mande. Walah. Teman-teman Kristen silakan minta permintaan, kita diskusi dengan baik. Oke, Saudara Tom, apa rakareba semune? Puramiki mama? Saudara Tom, ini sudah 2.500 yang nonton. Kenapa saudara Kristen tak ada yang mau naik ya? Saudara Tom, apa kabar? Purami mendio? Puramiki mengiru? Alamak, thank you, udah ngerjain Bang Suma. Nah ini dia Saudara Herman. Silakan Saudara Herman. Ya. Saudara Herman, apa kabar saudara? Baik. Ya, sehat sore. Bang? Sehat Bang Juma. Sore. Oke, thank you Bang. Ini tema saya bawa dari pagi. Ada beberapa saudara Kristen kita yang kemudian hadir namun tidak memberikan jawaban sesuai dengan tema terkait dengan agama kita, agama Kristen yang slogan kasih dan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Dua agama besar ini memiliki pengikut yang militan. Kristen dan Islam itu sama-sama penganut yang taat terhadap dua agama ini. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa keislaman kami itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama yang datang kepada beliau itu adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah, saya ingin tahu dari pihak Kristen, Nabi mana yang mengajarkan agama Kristen ini, Bang? Silakan. Kami adalah pengikut Tuhan Yesus. Ya. Artinya dalam sisi agama mungkin saya tidak terlalu pintar ya Bang Suma ya, tapi saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengenai agama yang dibawa katanya agama Islam di bawah Muhammad, terus kami juga bisa klaim bahwa kami pengikut Kristen, kami menyembah Yesus atau Bang Juma sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di sini saya hanya mau bertanya buat Bang Juma, apakah di dalam Quran itu disebutkan bahwa Isa adalah orang yang suci dan segala perkataannya itu adalah benar? Itu yang mungkin saya mau tanyakan dulu Bang Juma ya, mungkin bisa dijelaskan. Baik, jadi kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, diterangkan kemudian dalam surah Maryam, bagaimana Roh Kudus datang kepada ibunya Maryam menceritakan bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk mengabarkan tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci, yang terkemuka di dunia dan akhirat. Lagi-lagi yang mengajarkan kami itu adalah Nabi Muhammad. Kembali kepada pertanyaan saya, Nabi mana yang mengajarkan agama Kristen? Itu Bang. Kalau tidak ada agama yang mengajarkan tidak ada nabi yang mengajarkan agama Kristen, lalu Kristen ini karangan siapa? Yang saya tahu itu Kristen ada jauh sebelum Islam itu ada. Itu yang saya tahu. Mungkin saya tidak punya data seperti tahun berapa, tapi setahu saya itu, dan yang selama saya nonton berita dan banyak sejarawan mengatakan bahwa itu jauh sebelum umat Islam ini ada, umat Kristen ini sudah ada. Iya, itu pertanyaan saya. Nabi mana yang mengajarkan agama Kristen ini, Bang? Kami disebut orang Kristen karena kami pengikut Kristus. Iya, bukan masalah pengikut.
Yang saya tanya nabi Ya. Nabi yang Kalau saya mengajarkan bilang- Kristen. Kalau saya bilang Tuhan Yesus yang mengajarkan kami, nanti kan Bang Suma tanya mana dalilnya, mana di mana. Oh pasti Ya. agama itu harus berdalil, Ya. Bang. Jadi mungkin saya hanya mau bilang bahwa gini loh, sedangkan Nabi Isa di Quran itu adalah manusia yang suci. Mengapa umat Muslim tidak mengikut ajaran Nabi Isa? Mengapa harus ikut Muhammad begitu? Karena Nabi Isa itu, abangku, Nabi Isa itu nabi yang diutus untuk Bani Israel. Makanya saya bertanya, Kristen ini karangan siapa? Nabi mana yang mengajarkan kemudian Kristen? gini, Itu penting. ya, siap. Karena kalau Itu- tidak ada nabi yang mengajarkan Kristen, lalu Kristen ini dari mana datangnya? Kalau Gini, Nabi Bang, Musa mengajarkan tentang Yudaism, Nasrani Nabi Isa. Nah, Kristen ini nabi mana yang ngajarin, Abang? Lah kita kan kalau mau bilang Nasrani sama juga dengan Kristen, Bang. Sebab itu Nabi Isa atau di kitab Abang yang dikenal dengan Nabi Isa, yang di kitab kami mengenal dengan Yesus itu ketika Yesus mau naik ke surga itu kan dia berkata kepada 12 murid-muridnya, "Pergilah, jadikan semua bangsa." Berarti di sini bukan saja Bani Israel, berarti semua bangsa. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, supaya mereka bisa mengikuti Yesus itu. Jadi bukan saja untuk Bani Israel, itu sepemahaman di kitab kami, Bang, seperti itu. Terserah Bang, dari versi Bang Juma dong, mau punya versi, mau tafsir secara lain, itu bukan urusan. Tapi yang jelas bagi kami, Tuhan Yesus datang untuk semua bangsa, bukan hanya kepada Bani Israel, seperti itu. Mungkin itu Yesus, saja. ya, Bang Zuma. Yesus mengaku, Bang. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Dalil mana yang bisa kita pakai untuk membatalkan pengakuan Yesus ini? Dalil mana? Jadi pengertian begini, Bang, menurut kami orang Kristen, domba yang hilang itu bukan saja orang Israel, tapi orang yang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Begitu. Itu dari sisi pengajaran kami. Jadi domba-domba yang hilang itu bagi orang siapa saja yang belum mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Begitu, Bang. Iya, domba yang hilang itu kan maksudnya domba itu kan Bani Israel, Bang. Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Israel. Domba yang hilang itu Anda baca di dalam Yehezkiel 5 nomor 12 nomor 13. Domba yang hilang adalah Bani Yakub, Bani Israel yang diserahkan, yang disebarkan oleh Elohim ke seluruh bangsa. Makanya dalam Yohanes 10 Yesus berkata, masih ada juga domba-dombaku di luar kandang ini, aule dalam bahasa Yunani. Berarti domba yang dimaksud di luar Yerusalem itulah yang dimaksud pergi, jadikan mereka sebagai muridku. Bukan seluruh bangsa dalam arti kata bangsa seperti Indonesia, bukan. Kecuali saudara bisa menunjukkan dalil Yesus mengaku diutus untuk seluruh manusia, itu dalilnya di mana? Jadi begini, Bang, kata pengertian bangsa itu, jadikanlah seluruh bangsa, seluruh bangsa, berarti kan itu dari pemahaman kami orang Kristen, seluruh bangsa itu berarti dunia secara menyeluruh, Bang. Cuma artinya kalau kita mau mendalilkan pemikiran versi Bang Juma dengan punya agama dan kita orang Kristen pasti akan bertolak belakang. Begitu, Bang. Jadi Iya, kalau kita saya minta dalil Yesusnya, Bang. Dalilnya pengakuan kan, Yesus. Kan Yesus mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku." Berarti kan semua bangsa itu berarti jangankan Indonesia, Arab segala macam pun kan dia terlibat, Bang. Kalau itu kan karena kita bilang seluruh bangsa, begitu, Bang.
Bukan, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Yang saya minta, Yesus mengaku diutus kepada seluruh bangsa itu di mana? Itu loh Bang yang saya minta Bang. Jadi gini Bang, saya hanya mau tanya itu, kalau kita mau berdebat secara ini nanti jadi debat kusir ya Bang ya. Jadi lebih baik. Iya karena nggak ada dalilnya Bang. Sampai kita, artinya jangan sampai kita saling berpegang pada masing-masing punya pendapat terus. Jadi saya hanya tadi mau bertanya, kalau memang di dalam Quran mengatakan bahwa Nabi Isa adalah manusia yang suci, saya sarankan untuk memang harus ikut Isa yang menurut Yesus. Mungkin itu saja Bang yang saya mau. Ini saya pamit dulu karena memang lagi kerjanya Bang ya. Terima kasih udah waktu ya. Oke. Ya, makasih Bang. Makasih. Ya. Makasih Akang Satria sudah ngajarin saya. Thank you. Kita naikkan lagi. Pergilah ke seluruh bangsa itu bukan perintah untuk ini. Bukan perintah mengatakan dia datang untuk seluruh manusia. Lagian data Matius 28 itu kan muncul di luar pengajaran Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu, dan semua rentetan firman yang Yesus sampaikan tidak ada itu. Pergilah ke seluruh bangsa. Itu bertentangan dengan Matius 10. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Itu bertentangan Bang. Jangan Anda bawa ajaran Kristus dengan ajaran Yesus yang adalah Nabi kepada Bani Israel. Oke, kita naikkan lagi. Selamat siang, saudara. Selamat siang saudara yang Batu Roro. Apa kareba? Halo. Halo. Bang. Anak kecil Bang. Anak kecil. Anak kecil. Oke, masih kita cari. Ini ibu-ibu berjilbab minta naik. Mau ngapain lah ibu-ibu ini? Apalah ini ibu-ibuku, saudara-saudariku. Mau ngapain ke atas? Halo. Halo, selamat siang Bang Fi. Siang. Dari sekte mana? Dari Kristen Protestan. Protestan. Iya. Oke, Ibu. Nah, saya hanya bertanya Bang. Ye. Saya baru usia 27 tahun. Saya dari sekolah minggu sampai sekarang. Iya. Kebalikan Ibu 27, saya 72. Bukan ya, bukan hanya ajaran soal sekolah minggu apa, tapi ini tentang roh atau kuasa Tuhan. Saya berbicara begini Bang Suma. Bang Suma percaya orang pertama yang diciptakan oleh Allahnya Bang Suma adalah Adam. Begitu juga dengan saya, Adam orang pertama. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Dialah yang awal dan yang akhir. Kenapa Bang Suma tidak percaya tentang Tuhan Yesus? Karena saya mau cari tahu dulu. Saya mau cari tahu dulu nabi mana yang mengajarkan itu kepada Ibu. Ya, kalau Bang Suma adalah orang apologit, orang paling terpintar.
Bang Suma paling lebih tahu. Yang lebih pintar dari Bang Suma itu Paulus. Kitabnya orang Yunani sampai pada sekarang juga yang diinjilkan tidak. Dari situ siapapun dia, orang pintar siapapun dia pasti tahu. Iya, maksud saya pola yang Itu Ibu saya, sampaikan. Iya, yang Ibu sampaikan Apapun ini dia tadi. dan yang manapun dia, orang sepintar apapun ketika dia Bang Ferry, syukran. Enggak, gimana? maksud saya Ibu, yang Ibu sampaikan ini tadi itu ajaran Nabi. Nabi siapa yang mengajarkan seperti itu? Sekarang Islam diajarkan oleh seorang nabi, namanya Nabi Muhammad. Sekarang Kristen itu adalah ajaran terstruktur. Siapa nabi yang mengajarkan agama Kristen? Bang, manusia pertama saja adalah nabi. Dia adalah nabi. Nabi Iya, saya. Adam. Iya, dia Adam. Nah sekarang Adam. yang mengajarkan ibu sekolah minggu, yang mengajarkan ibu ibadah minggu itu nabi siapa? Bang, itu tentang Tuhan saya Yesus Kristus. Kalau kita Iya, baca dari itulah awal Tuhan sampai Anda pada yang ngajarin. akhirnya, dia awalnya manusia. Adam Nabi adalah mana yang manusia. mengajarkan Maka ibu? Yesus juga pun adalah manusia. Nabi mana yang Ya, memang mengajarkan? Bang Zuma adalah Nabi orang mana pintar. yang mengajarkan? Bang Zuma pasti berpola pikirnya itu pasti Bang Zuma lebih tahu daripada saya. Nabi mana yang mengajarkan ibu Yesus itu adalah Tuhan? Yesus sendiri tidak mengajarkan dirinya Tuhan. Berarti ada yang mengajarkan Yesus ini Tuhan. Kalau dia ajaran dari Tuhan, maka dia nabi. Nabi siapa itu yang Dia mengajarkan tidak Kristen? mengatakan dia adalah nabi Kami ingin tahu. atau guru atau Tuhan. Tetapi apa yang dia firmankan meyakinkan kita bahwa dia adalah nabi. Dia adalah Tuhan. Lah, Dia adalah Yesus semua Tuhan itu Tuhan. ajaran siapa, Ibu? Yang ngajarin kalau anak Maria itu Tuhan itu nabi siapa? Nah, Bang. Oke Ya, dulu lah. kalau bukan nabi yang ngajarin lalu siapa? Harus nabi yang ngajarin. Konsep agama itu harus diajarin oleh nabi. Sama seperti Musa mengajarkan Yudaism di dalam kitabnya Yeremia. Ada sesuatu yang disembunyikan kayaknya. Ini orang yang ke-9. Ditanya tentang nabi, tapi tidak disebutkan nabinya. Ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Ada apa? Ini orang yang ke-9. Ya, Saudara Rio Alvino, apa rakere bahasa mune? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Dari Aceh, wabarakatuh. Salam dari Aceh, Bang. Masya Allah, saudaraku. Ya, Ya, salam kenal abang. ya tadi iya Bang. Sehat Masya selalu Allah. Bang ya. Syukran. Abang, Kasih makasih kesehatan, banyak. Bang. Syukran. Amin. Bang, Terima satu Bang, kasih. mau nanya Bang, satu Bang. Waktu Yesus itu Ya. disalib, dia itu dipukul kepalanya enggak Bang? Iya, katanya gitu. Nanti kita tanya sama teman berarti- kita yang Kristen. Enggak, iya maksudnya yang ditanya kan, kalau memang dipukul kepalanya, berarti kan dia hilang ingatan tuh. Sebelum disalib dia dibilang jangan ke bangsa lain. Setelah dia disalib, Iya. dia bilang ke seluruh
apa ya bangsa gitu kan. Berarti hilang ingatan lah dia berarti. Kan berubah nanti dia bang kan. coba kita tanya saudara kita Kristen. Iya bang. Nanti coba kita tanya Itu teman aja, Bang. kita Makasih, Kristen Bang. ya bang ya. Ya, Makasih makasih bang. saudaraku. Sehat selalu. Sehat selalu bang. Makasih juga. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun bang. Iya, makasih bang. Hati-hati di jalan. Oke. Iya. Halo. Indok Lucy, apa kare balik? Pura mikir mindio, Indok. Indok Lucy. Udah turun bang, salah pencet tadi bang. Indok Lucy. Salah pencet Laki tadi rupanya. bang. Turunkan dulu bang. Apa yang dipencet? Apanya yang dipencet, Bang? Bang? Belum ada video be. Salah pencet tadi bang, salah pencet nggak nampak tadi. Oh begitu. Apa yang dipencet tadi? Pencet apa tadi, Bang? Jadi error kan, terlalu banyak permintaan. Jangan terlalu banyak permintaan, teman-teman. Error HP-nya panas. Nggak ngerti-ngerti juga ya teman-teman saya ini ya. Kemana harus aku berkursus dulu untuk menyampaikan? Jangan minta permintaan yang muslim. Error HP-nya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Gimana ini? Susah ya ternyata lab-lab kayak begini ya. Karena lebih banyak Islam yang mau naik daripada yang Kristen. Susahnya itu di situ. Mending gabung di komal-komal teman Muslim ternyata. Karena banyak yang mengganggu. Ini orang pada mau naik semua ini mau ngapain? Mau pamer kacamata kah? Aduh. Error jadinya kan? Halo abangku Juma. Halo. Halo. Iya, salam. Kok jadi gelap, Bang? Gelap ya. Iya, Karena gelap. Akhirnya live sendiri ya Bang Juma ya. Iya. Belajar Bang, belajar. Bang, memang Waduh. 100 permintaannya tadi. Betul. Ya, ya. Mau umroh kayaknya semua yang di bawah ini. Ya, sama kayak Edis kan juga begitu. Kalau yang Kristen Iya. jangan naik gitu kan. Kalau naik belum ngomong langsung diturunkan gitu. Ya, karena Bagus dia. Bisa menerawang dia ilmunya. Dia Islam atau Kristen. ya gitulah Bang Juma. Tapi mending gini lah Bang. Jadi seperti Edis kan ya. Jadi Iya, biar betul, fokus begitu Bang. Jadi ya menarik ini nanti apa Bang bisa satu-satu begitu kan. Iya, betul. Biar ya gimana nih Bang Juma? Siap. Itu ada tema, Bang, terkait dengan Nabi. Nabi yang datang ke Islam, kami mengenalnya dengan Nabi Muhammad. Jadi seluruh prosesi keagamaan, prosesi ibadah, ajaran tauhidnya, muamalahnya, syariahnya, itu semuanya diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini terkait dengan Kristen. Kristen juga punya pola ibadah, punya pola ketuhanan, konsep ketuhanan. Nah, yang ingin kita dapatkan pengetahuan di sini dari pihak Kristen, Nabi mana yang mengajarkan itu semua kepada Kristen? Gitu, Saudara Hanzo. Iya iya. Nabi mana yang mengajarkan Kekristenan. kekristenan?
Nggak Iya. ada Bang Juma. Nggak ada. Berarti kekristenan ini hanya budaya, tradisi, atau ritual-ritual yang dibuat-buat oleh pendahulu Kristen atau gimana ini? Kekristenan ini lahir dari pengajaran dari Yesus yang diteruskan oleh para muridnya dan diteruskan Kekristenan ya diajarkan oleh Yesus. Iya Bang Juma. Nah, contoh kita ambil satu, misalnya ibadah Minggu, Bang. Di mana Yesus mengajarkan itu? Ibadahlah kamu hari Minggu gitu nggak ada Bang Juma. Nah, itu dia. Ajaran Kristen ini, cakupannya itu prosesi keagamaan, itulah yang saya pertanyakan. Nabi tidak mengajarkan itu. Kemudian Yesus tidak mengajarkan juga itu. Jadi pola ini yang ngajarin siapa? Pola ini terbentuk dengan sendirinya Bang Juma. Oh. Iya. Kenapa? Ya. Minggu? Ya karena tradisinya dari turun temurun. Dipilih hari Minggu. Karena di hari Minggu kan Yesus bangkit Bang Juma. Artinya tidak ada dasar pewahyuannya. Dasar pewahyuan langsung ayat letterlek beribadahlah di hari Minggu gitu nggak ada. Cuman seperti kuduskanlah hari Sabat itu ada Bang Juma. Nah, iya, kalau Sabat kan Sabtu. Ya, ada yang menganggap Sabtu, ada yang Minggu. Begitu Bang Juma. Gitu. Iya, jadi kita simpulkan menurut Saudara Hanso, tidak ada nabi yang mengajarkan tentang kekristenan. Tetapi itu berasal dari ajaran Yesus. Ya, kekristenan sendiri kan di Antioquia Bang Juma baca kan? Oke, betul. Di Antioquia. Nah, sekarang kalau pola yang ada di Kristen ini berasal dari Yesus, berarti Yesus ini pernah mengaku kalau dia diutus untuk non-Yahudi. Untuk non-Yahudi pernah Bang. Di mana Yesus mengatakan untuk non-Yahudi? Oke. Pakai dalil nih Bang ya, berat nih. Oh enggak lah, kalau ada dalilnya kan pasti tinggal dibacakan aja nanti. Ya, kan. Sabar ya Bang ya. Iya. Ya Bang Juma ini kan keren nih, santun ya. Harus dicontoh apologet Islam yang lain. Biar edukasinya sampai. Suaranya kecil. Bentar Bang. Oke. Ada udah jelas Bang Juma? Udah. Ya, Yohanes 10 ayat 16 Bang. Oke. Masih ada lagi domba di luar kandang ini. Itu maksudnya. Hafal Bang Juma. Luar biasa. Insya Allah. Tapi dari data ini, kalau berbicara masih skala domba, domba itu Bani Yakub. Kenapa Yesus mengatakan masih ada lagi domba di luar kandang ini? Karena kita melihat di dalam Yehezkiel 5 nomor 12, nomor 13, Bani Yakub itu dibuat berserak oleh Tuhan. Sepertiga mati, sepertiga kemudian dilenyapkan, sepertiga lagi dihembuskan ke seluruh penjuru bumi. Nah, yang dihembuskan ini, sepertiga inilah yang Yesus katakan masih ada lagi domba di luar kandang ini, aule. Lagi-lagi kalau berbicara mengenai domba, Yeremia 50 nomor 17, ya dimaksud domba ini adalah Bani Yakub. Gelar domba hanya untuk Bani Yakub. Domba di luar kandang berarti Bani Yakub yang di luar daerah Yerusalem tempat Yesus mengajar. Jadi bukan non-Yahudi Bang. Jadi ayat itu terbantai ya Bang? Iya, betul. Oke, saya coba ayat lain ya Bang. Silakan. Keren nih Bang Juma. Pelan-pelan Bang. Iya. Oh, berat nih kalau Gurunda yang menjadi lawan debatnya ini. Enggak juga, lebay juga saudari ini. Iya. Ini Bang Juma, Matius 28 ayat 19 Bang. Oke. Matius 28 itu, kepadaku telah diberi kuasa, nomor 18-nya dulu. Jangan ke 19. Kepadaku telah diberi kuasa. Yesus tidak pernah menerima kuasa. Itu terjadi ucapan itu setelah oknum ini keluar dari kubur. Sedangkan Yesus di dalam Matius 4 dan juga Lukas 4, Yesus diberi kuasa oleh iblis, kuasa dunia.
Tetapi kemudian Yesus menolak. Yesus tidak mau menerima kuasa itu. Nah, artinya bahwa ketika Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu terjadi sebelum penyaliban. Sedangkan segala firman yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, tidak ada yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Justru sebaliknya, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti yang keluar dari kubur, diduga itu bukan anak Maria. Karena Yesus diberi kuasa. Yesus diberi kuasa nih oleh iblis. Dan aku berhak memberikan kuasa kepada pun yang aku kehendaki, kata iblis. Yesus tidak menerima kuasa itu. Kuasa kerajaan dunia beserta segala kemegahan dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu, Yesus, apabila engkau tunduk menyembahku. Sebab aku berhak memberikan kepada siapapun. Nomor 13-nya di dalam Lukas 4 itu, iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Apa waktu tepat itu? Yesus kemudian dikhianati Yudas. Yudas ini siapa kata Yesus? Feriat Sukran. Yudas ini siapa menurut Yesus? Di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas ini iblis. Kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 12, apa yang dia katakan? Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia ini telah datang, dan penguasa dunia tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Berarti Yesus tidak disalib. Yang disalib ini adalah isi iblis. Iblis memberi kuasa kepada siapa? Kepada pasukannya. Jadi ketika ada yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, itu bukan Yesus. Karena Yesus tidak mengatakan bahwa aku diberi kuasa. Kemudian yang kedua, yang terakhir. Yesus berkata di dalam Matius 10 nomor 5, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Bertentangan dengan pergilah ke seluruh bangsa. Bertentangan. Silakan. Bertentangan. Di mana bertentangannya, Bang? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi ayatnya, pergilah. Bang. Ayatnya. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Ya, betul. Nah, jadi kalau ada kemudian yang berkata, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikutku, itu sudah bertentangan dengan pengajaran Yesus. Makanya Yesus berkata, sebelum ada penyaliban, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya. Oke. Tapi itu kan asumsinya Bang Juma ya. Boleh. Banyak ayat Bang di Alkitab itu menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Bagaimana tuh? Iya. Yesus semua makhluk ciptaan itu keluar dari Bapa. Tidak ada yang tidak keluar dari Bapa. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Coba baca. Ya, coba saudara baca Matius 4 nomor 4. Oke. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Manusia itu hidup dari setiap firman yang keluar dari Elohim. Berarti kita ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari Elohim. Berarti kita juga ini Tuhan, karena kita keluar dari Elohim. Oke. Kan noise Bang, noise. Tempat saya hujan. Oke, sorry. Ya? Oh, enggak. Tempat saya hujan. Enggak dengar kok. Masih oh iya, Jadi Yesus kan bilang, Bang, kamu datang dari bawah, sedangkan aku dari atas, kata Yesus, Bang. Makanya Yesus itu Tuhan, kita tuhankan, Bang. Karena dialah Tuhan itu yang mengambil rupa manusia. Memang sulit, Bang.
diterima oleh akal manusia melihat bagaimana, apalagi dari basic Islam ya, yang laisa kamisli syai'un itu kan, memang berat gitu Bang memahami Tuhan yang mengambil rupa. Kan kita paham Tuhan Maha Kuasa toh Bang. Boleh nggak dia ambil rupa manusia? Boleh nggak Bang? Oke. Tuhan Maha Kuasa. Yang mana yang cocok dengan logika kita manusia. Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan berkuasa menjadi bukan Tuhan? Tuhan berkuasa menjadi bukan Tuhan itu ada di Filipi itu Bang. Yang walaupun dalam rupa Elohim atau rupa Allah. Nomor 6. Ya, tidak menganggap kesetaraan yang patut dia pertahankan. Oke. Ketika kita kehilangan Tuhan, alam semesta ini kehilangan Tuhan, apa yang terjadi dengan alam semesta? Ya, ketika Tuhan yang eksistensinya dia adalah roh, ketika dia mengambil rupa manusia, bukan berarti roh yang tak terbatas itu hilang Bang. Paham nggak Bang? Mengosongkan diri Bang, mengosongkan diri, tidak mempertahankan keilahiannya, kosong, kosong. Berarti tidak ada unsur ilahi sudah, kosong dia. Ya. Filipi 2 kan? Ya. Filipi 6, Filipi 2. Filipi 2. Mengosongkan diri, tidak mempertahankan. Artinya kosong sama sekali. Lalu yang menjaga alam semesta yang begitu rumit, dalam ilmu fisika, bumi ini berputar sangat kencang. Cuman kita nggak merasa karena gaya gravitasi bumi. Kalau Tuhan pencipta alam semesta yang menjaga eksistensi kemudian keberadaan kadar alam ini, itu gimana ceritanya? Jangankan alam semesta, pilot lagi terbang, tiba-tiba pilotnya berubah menjadi tikus. Bagaimana pesawat? Ya, jadi Bang Juma, Tuhan itu kan tidak bisa dihitung ya. Karena itu dia nggak bisa jadi manusia. Kan Bang Juma menganggap Tuhan itu bisa dihitung. Tuhan itu ada satu, ya kan? Ketika dia turun, yang di atas hilang. Eksistensi Tuhan. Coba baca Filipi 2, Bang. Saudaraku, coba baca Filipi 2. Oke. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Coba dibaca di situ. Tuhan mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan menjadi hamba. Tuhan menjadi hamba, bukan Tuhan lagi. Ya. Ketika Tuhan hilang, yang ada hanya hamba. Lalu yang menjaga alam semesta ini, eksistensi alam semesta ini siapa? Ya. Makanya kalau Anda mengatakan laisa kamitslihi syai', di dalam kitabnya orang Yahudi juga 2 Samuel 7:22, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Ya. Setuju. Nah, itu dia. Lalu Tuhan mana yang kuat, mana lebih masuk logika? Tuhan berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah sebagai utusan, sebagai duta rasul, atau Tuhan berkuasa menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan? Yang lebih hebat gitu ya. Ya masuk akal. Ya kalau bicara konsep ketuhanan itu tidak akan ada yang masuk akal Bang Juma. Pasti masuk akal Bang. Berbicara mengenai konsep ketuhanan itu masuk akal. Bagaimana mengakalin ya sebelum baginda Muhammad ke Sidratul Muntaha, dia dicuci dulu hatinya oleh malaikat, dibelah dadanya, dicuci jam-jam, dimasukkan iman dan takwa. Itu logika mana Bang? Baik. Percaya enggak kepada diri Anda ketika Anda mengatakan bahwa alam semesta ini ada yang maha kuasa menjaganya? Percaya enggak? Percaya. Percaya kan? Percaya dong. Ya. Masuk akal enggak kalau alam semesta ini diatur oleh yang maha kuasa? Yang maha kuasa kerjaannya nggak mengatur bumi Bang. Bumi ini terjadi karena sudah demikian. Manusia kan ada free will.
Begitu juga bumi sudah dia tentukan dia berotasi. Alam ada air, alam semesta panas, ini menguap. Itu udah natur alami, Bang Juma. Bukan Allah yang mengatur. jadi nggak ada lagi pencipta langit dan bumi, nggak diawasi oleh pencipta gitu. Aduh, dapat paus tuh. Enggak, gini Bang Juma. Untuk apa Tuhan mengawasi bumi? Mau nggak Bang Juma? Pilot Tuhan Maha aja. Kuasa. Oke. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi kalau alam semesta ini tidak ada yang menjaga, Bang, apa yang terjadi dengan alam kita ini kalau nggak ada yang menjaganya? Ya dari dulu memang begitu, Bang. Gimana? Maksudnya? Ya dari dulu memang Tuhan menciptakan lalu dia jagain. Nggak perlu. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya sudah sempurna. Nggak perlu lagi dijaga-jaga, Bang Juma. Manusia pun begitu. Manusia diberikan free will, kehendak bebas. Dia bisa menentukan Tuhan mana yang mau dia sembah. Ada ribuan jutaan agama, Bang Juma. Bebas manusia. Ya kan? Iya. Tapi tentu dengan konsekuensinya masing-masing gitu loh. Makanya kalau berdebat masalah iman, Islam dan Kristen tidak akan pernah nyambung, Bang Juma. Jadi menurut saudara alam semesta ini nggak dijaga oleh pencipta? Untuk apa pencipta menjaga bumi? Enggak lah. Oh. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur misalnya, Mazmur 121 nomor 4, penjaga Israel itu tidak tidur, tidak ngantuk. Itu maksudnya apa, Bang? Coba ayat berapa tuh? Tidak tidur. Mazmur 121 nomor 4. Ya, Mazmur artinya apa, Bang? Mazmur itu artinya senandung atau kidung. Ya, kidung dari Daud, betul? Daud. Ya, nggak masalah. Berarti itu kan pujian manusia terhadap pencipta, toh? Iya. Ya sudah, Iya. itu menjawab itu sudah. Kalau Daniel 6 nomor 27 bagaimana Anda memahami itu? Daniel 6 27. Daniel 6 nomor 27. Oke. Coba. Tolong dibaca. Ya, siap. Siap. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Terus apa, Bang? Pertanyaannya. Daniel 6 nomor 27. Daniel 6:27 betul. Apa yang Anda temukan di sana? Dia melepas dan menolong, mengadakan Itu sudah tanda. benar dalilnya. Yang Anda baca sudah benar. Daniel 6:27. Daniel 6 betul, Bang? Sudah benar. Betul. Atau Bang Juma bisa bukain coba, mungkin beda ya. Kalau dalil yang mengatakan bahwasanya pencipta 7. Ulangan 33 nomor. Tapi saya heran loh. Heran kalau ada orang yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi ini tidak lagi mengawasi alam ini. Untuk apa Tuhan jadi satpam? Loh, jadi yang mengatur segala sesuatunya ini siapa? Ya sudah berjalan demikian sempurna. Pada hari pertama dia menciptakan ini, hari kedua. Iya, itu proses itu. penciptaan. Itu udah otomatis. Itu proses Bang penciptaan. Juma. Iya. Itu proses penciptaan, Bang. Iya, Tuhan. Itu proses penciptaan. Bukan berarti dia harus menunggu apa yang dia ciptakan seperti kita. Kalau kita kan wajar. Masa ya. sih? Masa seperti itu? Memang konsepnya di dalam Kristen itu begitu. Iya, Bang. Itu, Bang. Coba dalilnya mana? Tuhan menjaga bumi gitu. Coba dilihat dalam Kejadian berapa itu ya, teman-teman. Ada di dalam kitab Kejadian yang mengatakan bahwasanya Tuhan mengatur segala sesuatunya. Saya lupa dalilnya. Ya nggak apa-apa lah nanti. Tapi coba Anda perhatikan lagi. Masakan ada alam semesta ini tidak dijaga oleh Tuhan? Kalau di Al-Quran kan jelas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum.
artinya. Jadi pencipta langit dan bumi ini mengatur segala-galanya. Ya mungkin Tuhan kita beda. Enggak. Jadi alam semesta ini Kok tidak enggak, ada Bang? pengawasan Beda. Tuhan lagi. Kan Tuhan abang dan Tuhan saya Enggak, beda. maksud saya pengawasan Tuhan itu enggak ada lagi terhadap bumi ini. Gini ya bang, mungkin ada. Dalilnya begini, selai rambutmu jatuh pun Tuhan tahu ya. Jumlah rambut di kepalamu pun Tuhan tahu. Tapi bukan berarti itu maknanya Tuhan mengawasi bumi, bukan. Kalau bumi berputar pada porosnya, ada hujan, itu udah terjadi alami, bukan karena Tuhan, bukan karena ini kehendak Tuhan, bukan. Itu proses yang sudah alami, seperti natur manusia itu alami. Kita bukan robot kan Bang Juma? Kita kan bebas. Iya, terus Mau beragama Islam, Kristen, itu kan bukan kehendak Tuhan, betul nggak? Begitu juga bumi. gitu ya. Iya, tidak perlu Iya, lagi iya, tuh iya, iya. setel-setel begitu kan. Oh, Bang Juma jadi Islam gitu. Enggak gitu. Itu kan karena pilihan aja kan. Pilihan Bang Juma kan untuk menjadi Jadi kesimpulan saudara, alam semesta ini tidak lagi diatur oleh pencipta. Tidak. Untuk apa Tuhan mengatur? Enggak ada yang ngatur. Kalau bumi ada bencana, itu pun karena efek dari ulah manusia. Jadi eksistensi yang terjadi selama di atas muka bumi ini, misalnya ada kematian, ada kelahiran, itu bukan campur tangan Tuhan. Gini, ada kelahiran karena ada pernikahan, ya kan? Itu wajar, itu terjadi alamiah saja itu Bang Juma. Oh, bukan karena Tuhan. Memang bukan karena Tuhan gimana? Bukan karena Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Iya, itu kita berbeda pandangan ya Bang. Masa sih? Kalau menurut saya sih, untuk apa Tuhan menjagai bumi? Bumi udah mandiri Bang Juma. Udah bersifat alamiah, matahari ya kan, terbit timur ke barat. Itu bukan, memang sejak awal Tuhan yang mengatur, tapi setelah diatur ya tidak maksudnya untuk apa? Jadi alam ini dikontrol, alam gitu ini kan. terjadi. Oh iya. Kayak mesin gitu kan, harus kita tungguin gitu. Enggak gitu. Jadi pantaslah kemudian orang Kristen ini bebas ya, karena tidak diawasi lagi gitu. Nah ini gitu ya, Bang, dari konteks nggak nyambung. Premis awal Kok kan nggak ngomongin nyambung? bumi. Yang Iya, kedua, alam Abang semesta, bilang alam pantas semesta, lah. alam semesta kan, menurut saudara kan tak diawasi lagi sama Tuhan. Anda katakan masa Tuhan jadi sapam? Iya kan? Benar gak? Benar gak? Iya betul. Untuk apa Tuhan mengawasi bumi? Nggak perlu. Iya, berarti diawasi. wajarlah kemudian kalau Kristen itu bebas. Karena tak ada lagi bebasnya? Tuhan yang mengawasi. Ya kan Tuhan tidak mengawasi alam semesta lagi. Kan gitu. Berarti ya Kristen ngapain lagi untuk tunduk? Pantasan aja di Galatia 5 itu Kristen dibebaskan dari penghambaan. Tidak mau lagi menyembah dia, orang Kristen ini. Karena ternyata Tuhan tidak mengawasi. Kalau di kami jelas alam semesta ini diawasi oleh pencipta langit dan bumi. Tujuan pengawasan apa? Untuk menjaga eksistensi, mengatur segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, siang malam, itu pengaturan Tuhan. Pengaturannya berubah nggak? Pengaturannya jelas berubah dong. Berubah? Berubah. Setiap hari kan kehidupan kita ini berubah. Ada yang lahir, ada yang mati, ada yang sakit, ada yang sehat. Semua itu di bawah pengawasan Tuhan, pengaturan Tuhan. Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Jadi kalau ada alam semesta tidak diatur oleh Tuhan, ini gimana ceritanya? Kalau ada orang yang bundir, itu diatur Tuhan juga? Itu pilihan. Nah, itu pilihan. Katanya, dan Allah sudah mengatur, saudara. Allah sudah mengatur bahwa yang ingin bunuh diri caranya seperti ini, crack dan seterusnya. Allah sudah mengatur itu semuanya. Standar ganda, Bang. Loh, kok standar ganda pula? Kan saya mengatakan alam semesta ini diatur oleh pencipta langit dan bumi. Orang yang mau bunuh diri naik ke atas lantai ketiga, turun ke bawah jatuh, mati. Sudah pengaturan Tuhan seperti itu. Tidak ada orang yang naik ke lantai 3 lantas kemudian turun jatuh ke bawah itu tidak mengalami kematian, kecuali
lantai 3-nya itu jaraknya hanya 2 meter atau 1 meter. Itu pengaturan Tuhan, itu pengawasan Tuhan. Jadi kalau alam semesta ini sudah kehilangan Tuhan, itu bahaya loh. Tuhan ternyata tidak mengawasi, itu bahaya. Nah tadi saya tunjukkan Mazmur 121, Anda mengatakan itu cuman kidung, itu cuman senandung. Lalu Anda ada dalil nggak bahwa alam semesta ini bebas dari kontrol Tuhan? Ada dalil nggak, Bang? Kerajaanku bukanlah dari dunia ini, itu dalilnya. Itu apa? Bukan. Saya mengatakan bahwa alam semesta ini itu di bawah pengawasan Tuhan. Anda mengatakan bagaimana mungkin Tuhan masih mengawasi alam semesta, bukan sapam. Lalu bagaimana dalil? Cuman kalau saya tunjukkan dalil, Anda mengatakan ya itu kan kidung. Seperti misalnya di dalil ya. Mazmur 33 nomor 13, Ya. Tuhan mengawasi, kemudian 2 Tawarik, Tuhan kemudian menerima doa dan memperhatikan dari surga. Oke. Taruhlah misalnya Mazmur 33 nomor 13. Banyak dalilnya sebenarnya. Cuman Anda mengatakan itu kan kidung agung. Itu kan senandung. Jadi bagaimana alam semesta ini tanpa pengawasan Tuhan? Contoh kecil aja dulu. Pesawat tidak diawasi oleh pilot. Apa yang terjadi antar planet dengan planet tabrak-tabrakan? Itu udah pasti itu. Kalau tidak ada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena eksistensi kehidupan alam semesta itu bisa ada karena adanya Tuhan yang menghidupkan, yang mengatur segala sesuatunya. Nah inilah kalau agama tidak diajarkan oleh Nabi, ya saudara ngomong asal ngomong, membantah dalil. Saya kira kembali kepada tema kita ya. Kembali kepada tema bahwa ketika Kristen itu tidak diajarkan oleh seorang Nabi, maka boleh dikatakan Kristen ini adalah ilegal dari pengajaran pencipta langit dan bumi. Artinya kalau dalam konsep Islam, Kristen ini adalah agama ardi atau agama buatan karena tradisi, turun-temurun dan seterusnya. Berbeda dengan ajaran Yahudi diajarkan oleh Nabi Musa, kami di Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kristen diajarkan oleh, nah itu kosong, tak ada yang mengajarkan kekristenan. Saya kira begitu saudara Hanso. Saya undang saudara kita Kristen yang lain. Boleh. Oke, makasih. Oke, makasih. Makasih saudara Hanso, thank you. Ya. Jadi dalil banyak di dalam kitabnya orang Yahudi. Allah mengawasi itu bertumpahan. Ulangan 11 juga ada. 2 Tawarik 7 juga ada. Banyak. Ya cuman Mazmur yang tadi saja 121 nomor 4 aja ditolak sama saudara Hanso. Mana saudara Kristen yang minta permintaan ini udah 4.500 ini mau umroh kita sama-sama. Kita naikkan ya. Oke. Saudaraku Kristen yang tidak lagi diawasi oleh Tuhan, apa kabar? Joe. Halo Bang Joma. Halo. Halo Bang Joma. Iya halo. Iya halo. Iya halo. Silakan Anda bernarasi terkait ajaran Kristen ini diajarkan oleh Nabi siapa? Silakan. Bentar ya. Ya. Kalau soal nabi dalam Kristen itu banyak. Siapa? Tapi yang saya tahu dan yang saya ingat aja karena saking banyaknya. Iya, Nabi mana saja? Nabi Yunus, ada Nabi Daud, dan ada namanya Nabi Paulus. Baru satu yang jujur. Mengatakan Nabi Paulus. Betul. Berarti yang mengajarkan agama Kristen ini namanya Nabi Paulus. Nabi Paulus. Iya.
baru satu orang yang jujur. Agama Kristen ini diajarkan oleh Nabi Paulus. Jadi Paulus ini adalah seorang nabi. Sepakat? Ya, betul. Betul. Dalilnya di mana Paulus ini nabi? Bentar, saya buka. Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 24, Bang. Paulus adalah nabi. Saudara Ares Degat, apa kabarku, Bang? Iya, Bang. Iya. Alhamdulillah baik, Bang. Muslim? Iya, Bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Bang. Kita cari Kristen satu orang untuk bantu saudara Jo, boleh? Oke, Bang, siap, Bang. Oke, makasih, Bang Aries. Thank you, Bang. Oke, makasih, Bang. Sehat selalu, Bang, ya. Siap, salam sama tetangga ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, kok jadi kayak ini? Halo. Aduh, susah ini teman-teman. Saudara Regar, halo. Halo, Bang. Ya, Bang. Halo, Bang. Saya Islam, Bang. Loh, kok bisa naik, Bang? Kapan saya minta naik, Bang? Dari tadi, abangku. Masya Allah. Salam kenal, Bang Regar. Ya, waalaikumsalam. Salam kenal abangku juga. Assalamualaikum, abangku. Makasih ya, Bang. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Kuat, Bang. Kuat terus. Siap. Insya Allah, abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku siap. Thank you. Ini 100 permintaan. Saudara Rio minta lagi. Tadi kan sudah, Bang. Dan saudara Rio kan Muslim. Mau ngapain sih, Bang? Bang, mau ngapain kesini? Dibawa aja. Ini saudari-saudariku yang mbak-mbak cantik ini mau ngapain minta naik? Kira-kira mau ngapain? Kita naikkan ya. Siap. Oke. Saudara Jo kemana, Jo? Jo? Ini ada satu Kristen mengakui kalau dirinya ini agama Kristen itu nabinya adalah Paulus. Ya, gimana saudara Jo? Di mana dalilnya Bang? Paulus nabi? Bentar, saya lagi cari, Bang. Saya lupa soalnya. Hah? Saya kasih petunjuk di dalam Matius 24 nomor 24. Iya. Meneras yang gue tanya. Teman-teman, ini yang Muslim, jangan dulu minta pertemanan. Harusnya saudara-saudara pendebat Kristen ini berlomba hadir ke sini loh. Mustahil netizennya yang mereka Kristen yang biasa debat yang hebat itu mustahil kalau dia nggak tahu, nggak sampaikan kalau saya lagi live menunggu Kristen. Mungkin mereka ada, tapi tidak berani naik atau gimana ya? Atau karena orang Kristen gengsi berdiskusi. Susahnya dinaikkan ini. Kenapa susah, kawan? Karena yang menumpuk ini umat Islam semua ini yang minta permintaan ini. Jadi saya harus scroll sampai ke bawah, sampai di bawah, naik lagi ke atas, yang tertulis Islam semua. Alamak, teman-temanku inilah. Begitu cintanya kalian. Tunggu ya, sabar ya. Oke. Jo. Iya, halo, Bang. Sudah dibaca? Ya, ini saya bacakan ya. Iya, Saya silakan. Saya satu HP
Lah nggak bisa ini bang. Ya, saudari Tia dari sekte mana? Saudari Tia dari sekte mana, Mbak? Tia Martin dari sekte mana, Mbak? Bilang bau kan tidak? Bilang bau. Patotoai. Oke. Jo, mana dalilnya, Jo? Mana dalilnya? Oke, saudara Koling si Hombing dari sekte mana, Abang? Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Dari sekte mana, abangku? Muslim, Bang. Bang Juma Muslim. Oh, Muslim. Oh, Muslim. Iya, Bang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah baik. Iya. Ada kabar penting mungkin, Bang? Oh, ini kayaknya dinaikkan ini, Bang, ya? Iya, karena abangku minta permintaan naik. Oh iya? Iya. Bang, mau tanya aja dikit boleh, Bang, ya? Iya, terkait apa itu, Bang? Terkait Islam lah, Bang. Terkait sholat, Bang, sholat. Kita debat terkait lintas agama, abangku. Oh, sorry, Bang. Oke, Bang, oke. Iya. Maaf ya, Bang, ya. Ke Ustadz nanya. Oh, iya. Edis. Iya. Edis? Iya, dia pakar Al-Quran katanya, Bang. Subhanallah, enggak lah, Bang. Makanya saya tunggu ini dia hadir di sini. Oh, gitu ya. Saya mau mengulang sejarah biar orang Indonesia tahu siapa Edis itu. Sok-sokan, selalu merasa pintar, merasa hebat. Oh, gitu, Bang, ya. Iya. Ya, Bang, ya. Salam kenal ya, Bang, ya. Saya iya, saudara. Dari Siantar ini, Bang. Oh, Siantar, Bengawan Solo, Masya Allah. Salam sama teman-teman di sana. Siantar bukan Bengawan Solo, Bang. Oh, bukan ya? Toba. Oh iya, Sumatera Utara, betul. Kemarin abang kan ke Medan. Iya, betul. Saya di Medan kemarin. Iya, jumpa sama itu. Bu, apa iya. nih? Nah. Oke lah, Bang, ya, turunkan aja ya, Bang, ya. Sip, thank you abangku. Begitu pengertiannya abangku ini, jempol buat abang, Masya Allah. Thank you. Salam sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita naikkan saudara kita ini. Fendi Lubis. Aduh, orang-orang ini ngerjain kita ya. Saya disibukkan dengan mencari orang yang mau naikkan lebih banyak. Saya dipusingkan dengan teman-teman yang minta kita mau berdiskusi. Mama, kasihannya aku ini. Sibuk aja ini milih-milih. Oke, saudara, siapa namanya? Kevin Sanjaya Sanja. Apa kabar, Bang? Bang? Ada yang punya kain kafan enggak? Untuk saudara Sanjaya, untuk saudara Joy ini. Dia ngomong sendiri tuh. Halo, selamat siang. Dari sekte mana, Mbak Aning? Mbak Aning dari sekte mana, Mbak? Mbak Aning dari sekte mana? Kacamatanya beli di mana? Lagi di mobil ya, Mbak? Mobilnya merek apa, Mbak? Samsung. Capek. Aduh, Indonesia. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku.